Nah, perlu diketahui ya teman-teman, dalam 1 hektar lahan bisa dihasilkan oleh Indigo Vera hingga 12 ton itu per 1 kali panen. Bayangkan teman-teman, dengan selang panen berkisar 40 sampai 50 hari. Produksi ini hijauan per tahunnya lebih tinggi dibanding dengan tanaman sejenisnya karena dapat dipanen 9 kali per tahun. Halo sahabat ternak di Indonesia, salam jumpa kembali di channel Cap Farming. Nah, kali ini teman-teman saja untuk di lahan Indigo Vera. Indigo Vera merupakan pakan terbaik ternak. Nah, kekayaan Indonesia dalam bidang pakan ternak tak diragukan lagi. Yuk kita sambil jalan-jalan. Nah, Indigo Vera menjadi salah satu tanaman yang direkomendasikan sebagai sumber hijauan pakan ternak. Nah, perlu diketahui teman-teman, tanaman ini mengandung protein cukup tinggi, kisaran 21% sampai 24%, serta kandungan serat yang relatif rendah, dan daya cerna mencapai 77%. Oleh karenanya, tanaman ini sangat baik sebagai sumber hijauan bagi ternak dan merupakan alternatif sumber pakan yang menjanjikan. Nah teman-teman, termasuk ke dalam hijauan pakan ternak dalam keluarga besar leguminosa atau kacang-kacangan Indigo Vera ini. Nah, keunggulannya, tanaman ini adalah adaptasi yang baik terhadap kekeringan, sehingga mendukung pengembangan ternak ruminansia pada berbagai agroekosistem. Bisa untuk pewarna kain teman-teman, obat tradisional, anti mikroba, pupuk hijauan dalam sistem pertanian yang berbasis padi dan sebagai penutup tanah. Nah, protein yang tinggi di Indigo Vera berfungsi sebagai pakan dasar maupun pakan tambahan sumber protein dan energi. Terlebih untuk ternak dalam status produksi tinggi, laktasi ternak muda pasca sapeh teman-teman. Selain itu, dengan daya cerna mencapai 77%, membuat lebih banyak nutrisi yang diserap ternak daripada yang terbuang bersama kotoran. Lihat saja kandungan mineralnya, sekitar kalsiumnya 0,22% dan fosfor 0,18%. Nah, itu sangat ideal teman-teman untuk kebutuhan ternak dalam membantu pertumbuhan ternak lebih optimal. Di sisi lain, kandungan taninnya sangat rendah, berarti jauh di bawah taraf yang dapat menimbulkan sifat anti nutrisi, contohnya mencret, dan bisa berdampak positif terhadap palatabilitasnya disukai ternak. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, dalam 1 hektar lahan bisa dihasilkan oleh Indigo Vera hingga 12 ton itu per 1 kali panen. Bayangkan teman-teman, dengan selang panen berkisar 40 sampai 50 hari. Produksi ini hijauan per tahunnya lebih tinggi dibanding dengan tanaman sejenisnya karena dapat dipanen 9 kali per tahun. Tanaman Indigo Vera dapat diperbanyak secara generatif melalui biji, mengambil biji dari tanaman yang sudah berumur. Nah teman-teman, kemudian itu bisa misalnya Anda tanam atau disemai dan dibesarkan dalam polybag setelah payung daun sudah mencapai sekitar 4 tingkat hingga akar belum menembus polybag. Tanaman sudah bisa dipindahkan ke areal tanaman yang telah dipersiapkan. Jarak tanamnya perlu ketahui, yaitu bisa sekitar 1 kali 1 meter. Selanjutnya untuk pemupukan
dilakukan 1 bulan setelah menanamnya teman-teman, dan pemupukan susulan pada umur setelah itu 3 bulan. Kalau untuk bisa dipanen berapa? Untuk bisa dipanen sekitar 2 bulan, bisa sekitar setiap 2 bulan teman-teman, berlangsung terus hingga tanaman sudah tidak produktif lagi. Usianya mencapai kurang lebih 3 tahun. Untuk ternak kambing, komposisi terbaik usianya pertumbuhan. Nah, untuk kambing perlu cermati teman-teman, ini sangat penting. Pertumbuhannya adalah 50% rumput dan 50% indigo vera dari jumlah hijauan yang diperlukan jika untuk pakan ternak teman-teman itu komposisinya. Nah, untuk komposisi ransum untuk pertambahan bobot harian rata-rata bisa 44 gram per ekor per hari. Jika dibandingkan dengan kambing yang hanya diberi full rumput, PBBH-nya hanya 37 gram per ekor per hari teman-teman. Nah, untuk kambing perah sanen diberi 40% indigo vera sebagai pengganti konsentrat produksi susu, rata-rata 660 ml per ekor per hari, dibandingkan hasil ransum konsentrat hanya 539 ml per ekor per hari. Selanjutnya, sedangkan untuk kambing teman-teman? Nah, kambing PE produksi susu dari ransum indigo vera bisa 762 ml per ekor per hari, dan ransum konsentrat rata-rata produksinya hanya 379 ml per ekor per hari. Bayangkan teman-teman, sangat tinggi indigo vera ini. Nah, selanjutnya bisa untuk sapi, ransumnya mengandung indigo vera, pertambahan bobotnya lebih tinggi, 40% rumput gajah dan 60% hijauan indigo vera, bisa memberikan pertambahan bobot harian sekitar 0,5 kg per ekor per hari. Wah, banyak teman-teman. Nah, selanjutnya unggas juga bisa teman-teman, butuh serat kasar jauh lebih kecil dibandingkan ternak ruminansia kambing atau sapi, karena unggas saluran pencernaannya monogastrik teman-teman. Oleh karena itu jumlah perlu dibatasi. Disarankan bahwa campuran ransum ayam petelur, jumlah indigo vera bisa diberikan dalam jumlah sekitar 5% sampai 15%. Nah, perlu diketahui teman-teman, meski mengandung nilai gizi tinggi, tidak dianjurkan memberikan indigo vera dalam bentuk tunggal pada ternak sapi, kerbau maupun kambing. Tetap dicampurkan dengan rumput. Sebaiknya indigo vera diberikan pakan selingan, bisa siang dan sore teman-teman. Nah, teman-teman sahabat ternak Indonesia, penggunaan konsentrat hijauan berbahan indigo vera memang cepat merebak di tanah air karena peternak sudah merasakan manfaat dari tanaman ini, menghemat biaya pakan hingga 41% teman-teman. Selain itu, indigo vera perlu diketahui bisa menjadi lapangan kerja baru bagi para petani dan peternak yang dapat meningkatkan pendapatan. Nah, ini adalah peluang bisnis baru teman-teman. Nah teman-teman, demikian dulu ya teman-teman pembahasan dengan indigo vera. Sampai jumpa kembali. Apabila teman-teman merasa konten ini, video ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman. Semoga Anda menjadi semakin usaha Anda berkembang dan menjadi berkah yang sudah membawa atau memberikan share informasi ini ke teman-teman atau saudara. Terima kasih, berarti Anda bermanfaat bagi orang lain, ikut memajukan peternakan maupun petani di Indonesia. Salam seduluran ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan aktifkan lonceng. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.